Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiat. Saya mahasiswa Institut Setiami Cikarang, jurusan Manajemen Komunikasi. Dan di sini saya mengenakan masker, bedah, dan nurse cap. Benar saya perawat di rumah sakit swasta yang berada di Cikarang. Dalam video ini saya akan menjawab dari pertanyaan dosen mengenai dalam rangka menyelesaikan tugas dari mata kuliah Marketing Public Relation dengan dosen Redo Alfa Hernando SH.MH. Mau tahu kelanjutan seperti apa? Cekidot. Baik, dari pertanyaan dosen mengenai soal pertama itu adalah memberikan gagasan atau masukan terhadap pemerintah atau masyarakat mengenai tentang apa yang harus dilakukan peranan masyarakat dan pemerintah terhadap menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya pemerintah membuat aturan yang di-ACC langsung dari Presiden Republik Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia nurut karena di Indonesia ini kembalilah seperti tahun 98 yang dimana krisis ekonomi Indonesia ini menurun. Tahun 2020 ini diselingi dengan wabah penyakit COVID-19. Terus masyarakat harus ngapain? Ya masyarakat harus nurut apa aturan pemerintah, nggak boleh melunjak gitu. Ini aturan yang sudah ditetapkan. Lalu peranan masyarakat terhadap pemerintah ataupun peranan pemerintah terhadap masyarakat. Di sini kita saling memberikan pesan atau himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama, pemerintah menerapkan untuk lockdown atau di rumah saja. Tidak boleh beraktivitas kalau tidak ada atau kepentingan yang mendesak. Yang kedua, lakukan social distancing kepada masyarakat. Gunanya untuk mencegah COVID-19 ini terhadap masyarakat sekitar. Kita menjaga jarak nih ya, social distancing 1-2 meter. Dan yang ketiga, seluruh masyarakat harus menggunakan masker. Perhatikan, masker apa aja yang harus dipakai. Masker bahan. Tidak boleh masker bedah ataupun masker N95 hanya dipakai untuk tenaga medis. Untuk masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bahan. Yang keempat, masyarakat untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir yang baiknya. Dan yang kelima, menggunakan masker untuk berkendara baik motor dan mobil. Pakai sarung tangan yang bahan aja. Tapi kalau sudah sampai di rumah atau barulah cuci tangan pakai sabun. Pengendara harus pakai masker dan sarung tangan. Sarung tangannya itu sarung tangan bahan. Tidak boleh sarung tangan medis. Oke? Yang keenam, masyarakat Indonesia dihimbau kepada pemerintah untuk PSBB. Tidak beraktivitas sama sekali. Semuanya. Untuk pertanyaan kedua, berikan masukan tentang strategi nasional apa saja yang harus dilakukan pemerintah secara nasional maupun daerah. Yang pertama, strategi pemerintah secara nasional harus memberikan alat pelindung diri ke rumah sakit Indonesia semuanya. Baik rumah sakit yang menerima pasien COVID-19 positif, rumah sakit rujukan maupun rumah sakit non-rujukan. Strategi kedua, kebijakan informasi yang real dan valid. Pemerintah sudah memberikan informasi aturan mengenai social distancing, lockdown, menggunakan masker ke masyarakat Indonesia dan sudah tersampai daerah kalian masing-masing. Tapi di sini strategi pemerintah harus bekerja sama dengan bupati daerah dan bekerja sama dengan ketua RT, kepala camat, kepala daerah. Bener nggak warganya menerapkan yang sudah diatur oleh pemerintah? Coba lihat, pada pakai masker apa enggak? Nah itu diperhatikan. Tidak untuk beribadah sementara karena adanya wabah penyakit COVID-19 ini. Kebijakan itulah pemerintah harus tahu dari laporan bupati dapat laporan dari kepala desa, dapat laporan dari RT. Bener nggak tuh warga-warga pada menerapin pemerintah itu? Strategi ketiga, perusahaan atau para pekerja. Perusahaan-perusahaan itu meng-PHK karyawan-karyawannya, nggak boleh masuk kerja lagi karena terkait yang wabah. Yang saya tanya takut penghasilan turun.
takut omsetnya turun. Mereka juga manusia, butuh makan, butuh minum. Dengan cara karyawannya tuh boleh masuk tapi jarang-jarang. Misalkan nih ya, 2 hari masuk, 1 hari libur. Nggak usah di PHK, kasihan. Rumah sakit harus ditutup pelayanannya kecuali IGD atau pasien-pasien akan terlantar. Kalau rumah sakit seluruh Indonesia tutup pelayanan, nggak ada dokter spesialis tuh, ataupun poliklinik rawat jalan. Pertanyaan ketiga, dampak-dampak dari kebijakan yang telah diberlakukan mengenai PSBB, dampak narapidana dilepaskan atau lockdown, apa saja dampak negatifnya? Berikan solusi atau masukan yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap. Sebenarnya pemerintah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dampak negatifnya, ini keterangannya ada narapidana dilepaskan, terus maling lagi, pembunuhan lagi, begal lagi. Sama aja, yang tadinya ada wabah, kembalilah masa pembunuhan, perampokan. Narapidana lo lepasin, nggak bahaya. Terus kebijakan selanjutnya di sini ada lockdown. Masyarakatnya atau warganya masih tetap aja berkeliaran tuh, pada ngumpul-ngumpul, pulang kampung. Bagi pekerja itu bagaimana kalau di lockdown? Perusahaan pada mem-PHK semua tuh karyawan, dirumahkan, nggak ada pemasukan, nggak ada income yang masuk. Jadi kita mau makan apa? Tuh, rumah sakit sepi, nggak ada pasien. Masyarakat itu, rumah sakit itu banyak pasien COVID-19, PDP. Jadi negatifnya rumah sakit turun lah pasien, income rumah sakit turun, nggak ada tuh THR. Semua sekolah diliburkan, TK, SD, SMP, SMA. Mau belajar pakai apaan? Dirumahkan semua, belajar di rumah, baca buku nak, nggak mau nak, baca bukunya, males, nah. Nggak dipantau sama guru itu bagaimana? Bayaran SPP, tapi dirumahkan. Terus masalah selanjutnya yang ada di universitas ya, mahasiswa atau mahasiswi dirumahkan, kuliah online. Nah dampaknya ini kuliah online bagi mahasiswa tuh banyak tugas itu. Mending ya kalau mahasiswanya itu nggak kerja. Nah ini mahasiswa yang karyawan yang bekerja, mau bagaimana itu? Kerjain sih kerjain tugasnya, cuma numpuk satu-satu, mana dulu nih yang harus dikerjakan, yang harus dikumpulkan. Semua diprioritasin, tapi mana dulu nih, bingung. Saking banyaknya tugas, udah tugas kerja, udah tugas kuliah, numpuk lah itu. Terus yang terakhir kuliah UTS-nya online. Nah, masih bisa kita nyontek tuh, ataupun buka buku gitu kan. Misalkan di keterangannya nggak boleh nyontek, tetap aja boleh nyontek lah. Di sini kamera, kuliah online gitu kan. Misalkan nih, terus habis itu misalkan ngetik gitu kan, ngetik Word ataupun PowerPoint, jawabannya apa, itu bisa lihat sama aja. Dan yang terakhir, lockdown. Bagi para pedagang, bagi para rumah sakit, para perusahaan, semuanya krisis ekonomi. Kembalilah Indonesia di tahun 98. Para pekerja tidak dapat pemasukan. Akhirnya karyawan di PHK. Terus para pedagang sepi, nggak ada yang mau beli karena takut corona. Untuk narapidana, solusinya jangan dikeluarkan atau dibebaskan. Diberlakukan pekerjaan, entah bantu buat masker, bantu buat baju APD gitu, jahit-jahit, bantulah. Nah itu masih bisa itu. Itu selanjutnya untuk lockdown. Ya. Itu tukang dagang tuh nungguin tuh masyarakat tuh, kok nggak ada yang beli ya. Tetap kita beli makanan, keluarnya pakai masker, aman. Dari saya, selamat tinggal Corona, selamat datang Ramadan.